والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. اللهم ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال: وقد اتفق لهذا المعنى شعر. قال, berkata Syekh An-Nadhim, waqad ittafaqa, dan telah sama atau sesuai, li pada saya apa hadal makna, fi hadal makna, di dalam satu makna ini, apa syairun syair, ada syair yang sama dengan syair yang disebutkan di atas. Ya nafsi la tarkha 'anil 'amali fil birri wal 'adli wal ihsani fi mahli. Wahai diriku, jangan kau menunda-nunda amal baik, berbuat adil dan berbuat ihsan. Wa kullu dhi 'amalin fil khairi muqtabitun. Setiap amal yang baik itu akan mendapatkan balasan yang baik atau hasil yang baik. Wa fi bala'in sya'um kulladhi kasarin, akan menjadi bencana, akan jadi petaka setiap kemalasan, setiap taqa'ud, duduk saja tidak mau bangkit untuk berusaha. Dan nazam ini dilanjutkan dengan nazam yang lain. Qala an-nadhim, da'i nafsi takasula wa tawani, biarkanlah nafsi diri saya takasula wa tawani, bermalas-malasan, berduduk-dudukan. Wa illa fadbiti fil hawani, kalau tidak maka tetaplah di dalam hawani. Falam ara lil kusala al-haddu yu'ta siwa nadamun wa hirmanul amali. Saya tidak pernah melihat orang itu kalau memalas mempunyai bagian atau mendapatkan apa kecuali an-nadam wal hirmani wal amali. Orang malas itu tidak dapat apa-apa, yang dapat cuma apa? Penyesalan. Yang dapat cuma apa? Hirman. Hirman itu apa? Dia tidak mendapat apa-apa, ya, terhalang untuk mendapatkan cita-citanya. Dapat apa lagi? Al-amani, cuma dapat angan-angan saja. Ini natijah atau hasil daripada kita takasul. Apa artinya takasul? Bermalas-malasan. Maka ini kita bermalas-malasan. Jadi santri itu semuanya sudah difasilitasi untuk bergerak, untuk sholat, untuk apa lagi? Untuk belajar, fasilitasi. Fasilitasnya apa? Diajak, coba antum kuliah, ya, yang nggak ada yang ngontrol di kos-kosan, siapa yang ngajak ini? Ya, jadi antum suka nggak suka, diajak qiyamul lail, diajak sholat jamaah, diajak belajar, diajak ngaji, semuanya ada manfaatnya agar kita tidak takasul. Karena manusia itu pada aslinya itu pengen senang-senang, santai-santai, tiba-tiba pinter, gitu kan? Enak nggak? Enak banget. Nggak ada. Bil jiddi bil kaddi tuktasabul ma'ani, harus sungguh-sungguh. Ya, saya pernah menghafal Alfiyah Ibnu Malik itu dalam tempo waktu 40 hari. Kok bisa? Apakah takasul? Tidak takasul. Ya nggak tahu, tidak duduk. Caranya bagaimana? Nyuri-nyuri waktu di waktu sekolah. Dulu sekolah saya itu pada zuhur. Jadi apa? Saya jam 11 sudah harus nyampe sekolah. Ngapain? Belajar duluan. Ngafal. Ya, di waktu istirahat, sholat asar, saya apa? Saya nyuri waktu. Kemana? Perpustakaan baca Alfiyah. Di pagi hari saya ke kuburan.
Apa yang di kuburan itu kan ada rumah-rumahnya itu, ada keranda mayatnya apa? Biar sepi. Habis itu apa? Malam saya juga ke kuburan, kuburnya apa ya ada tadi itu tempat itu biar apa sepi. Dulu, sekarang nggak berani ke kuburan. Dulu waktu masih muda, hafal 40 hari, nggak bisa hari berapa? Kalau 40 hari hafal 1000, sehari ngapal berapa? 20, kecil kan? Mbak Asik ini kita di malam bilang ke saya mau setiap hari hafalan 100 alfiyah. Kalau 100 alfiyah berarti berapa hari? Cuma 10. Bisa kalau diusahakan. Halo, saya hafal Jurumiyah 5 hari selesai kok. Dulu awal saya hafal, nggak ceritain dulu. Dulu awal saya hafal itu bodoh sekali, saya nggak bisa. Kemudian aku tak curhat sama kiai di Solo, setiap ada sholat baca Alam Nasrah 7 kali, kemudian baca Al-Fatihah 7 kali, kirim Fatihah kepada Ali bin Abi Thalib karena Rasulullah mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun mil, pintunya lewat situ. Nah setelah itu ya alhamdulillah ya, mengapanya agak cepat dikit. Udah setahun di sini harusnya nggak apa lu mau ngapain? Tidur, makan, minum, alasannya nyuci baju, alasannya tidak ada air, alasannya apa aja, banyak silakan. Karena alasan itu lebih luas daripada alas. Halo, tidak ada alasan itu, loh. Jadi ayo bersungguh-sungguh belajar. Jangan bermalas-malasan. Ada orang mondok 1 tahun itu lebih pintar daripada yang 5 tahun. Ada yang cuma sebulan lebih pintar daripada yang setahun. Kok bisa? Ya karena yang setahun sungguh-sungguh, yang sebulan sungguh-sungguh, yang bertahun-tahun lah ya jelas, wa ghairu jelas, la yamutu wala ya tidak bermutu, kakek gaya. Wah, kayaknya aja tiap hari pakai jubah, pakai gamis. Ternyata apa? Ternyata tidak belajar. Ternyata tidak bisa. Kan ada orang gitu ya, gayanya saja. Maka inti walaupun nggak pakai gaya kan, ada sholat aja nggak pakai kopiah, ngaji nggak pakai kopiah itu. Wah, pakai. Tapi otaknya luar biasa, otaknya pinter. Jadi kita tidak terlalu penting membuat tampilan santri gayanya masya Allah, isinya kosong buat apa? Itu bagi saya menipu umat, gaya aja pakai sulpan. Nah, jadi orang malas-malasan al-haddu la falam ara lil kusalil haddu. Saya tidak pernah melihat orang malas itu mempunyai bagian yukto, bagian yang diberikan kepadanya kecuali siwan nadam wa hirman wal amani, cuma menyesal. Kenapa dulu saya enggak Herman itu tidak mendapatkan apa-apa. Herman dari ilmu, wal amani, coba berangan-angan. Sebenarnya saya juga bisa. Sebenarnya udah bisa. Maka adik-adik bersungguh-sungguhlah. Saya ceritain, saya dulu waktu kuliah di Al-Azhar Mesir. Selama kuliah saya cuma pernah absen 3 kali. Dan tidak pernah telat saya. Itu padahal perjalanan saya dari rumah ke kuliah itu 1 jam. Saya tidak pernah telat. Ada dosen nggak ada dosen saya masuk. Bagi saya nggak urusan dosen masuk nggak masuk itu. Sekarang tak tanya kamu, Rojul sudah pernah absen berapa kali? Ya, Leo pernah absen berapa kali? Padahal rumahnya di sini. Tori jangan-jangan mana? Tori mana?
Jangan sampai telat, Tor. Oh, rumahnya di pinggir, apalagi kelasnya di depan asramanya, jangan sampai telat. Jadi gitu ya. Ini cerita, saya tidak pernah telat. Saya absen selama kuliah hanya 3 kali, gara-gara saya sakit. Ya, tanya Ustadz Angga itu, saya dulu satu rumah dengan Ustadz Angga, sakit. Belum, jangan flu aja nggak sekolah, gimana? Flu aja nggak sekolah, apalagi kasus apa patah hati gara-gara cinta-cintaan lah ya, jelas. Iya, hajrul lagi. Ya Pak Kamil ya. Ngapain? Ya, apa? Jangan aneh-aneh, santri, jangan aneh. Baik. Waqila, dikatakan kam min haya'in wa kam min ajzin wa kam nadamin jamin tulatu lil insani min ta'tawallada lil insani min kasali. Betapa banyak rasa malu, ajzin lemah, nadamin menyesal, semuanya itu terlahir dari sifat malas. Nyesal, malu, lemas, lemah, itu semuanya terlahir dari sifat malas. Ya ka'an kasalin fil bahthi an shibhin ma qad alimta wa ma qad syakka min kasalin. Iyaka jauhilah olehmu. Iyaka itu namanya sigat tahdzir. Tahdzir itu menyimpan makna ijtanib atau ittaqi. Jauhilah olehmu. Jauhilah apa? Kasal. Apa kasal? Malas. Harus jauhi malas. Termasuk cara menjauhi malas itu adalah jauhi teman-temanmu yang punya rasa malas. Ada tanda? Kalau belajar suka telat. Sudah bunyi ini baca tanwin al-jarnida, masih apa? Masih nyantai, masih ngopi dulu. Nah, itu namanya malas. Jauhi temanmu yang malas-malas. Apalagi yang jauh-jauh tuh, dari Medan, dari Pariaman. Tuh dari Pariaman tuh ada itu. Bang Yasin dari mana? Medan. Banyak orang. Kamu Medan mana? Enggak. Margamu apa? Hah? Apa itu? Iya. Enggak marganya. Marga kan Hasibuan, Rahab, Ulungan, Nasution. Nah, marga apa itu? Enggak Medan asli berarti. Pulau sendiri. Oh, enggak populer gitu ya. Ya, apa namanya? Margamu tadi apa? Telau Banua. Ya wis lah. Ya jauh-jauh dari Medan ke sini, tidur mau ngapain? Belajar. Nih, orang Medan. Ini orangnya Kanjeng Dimas Probolinggo ya. Oh, bisa menggandakan uang. Saya dulu itu pernah awal-awal dulu pernah punya murid jumlahnya 75. Dulu pondoknya di sana. Kemudian saya terfitnah, katanya apa? Saya ini pengikutnya Kanjeng Dimas, bisa menggandakan uang. Buyar. Nah, terfitnah. Akhirnya apa? Orang ini pondok aliran. Akhirnya apa? Orang tuh wali santri pada nyabut karena saya dituduh apa? Enak kali saya kalau bisa menggandakan uang. Tahu kamu kasus menggandakan uang? Wah, jadi saya terkenal di kampung-kampung sebelah ini, terkenal. Itu nggak tahu kok bisa. Terkenal pondok garis keras. Kenapa? Ustadznya berjenggot. Ustadz Mahbub berjenggot tuh banyak intel-intel dulu waktu awal itu.
Ya, Ustadz Faik tuh mau nikah nggak jadi. Nah, dulu gara-gara apa? Disurvei dari pondoknya sana, pondok calon istrinya. Disurvei, Ustadz Faik itu katanya ngajar di Darun Noha. Ini pondok apa? Baik, masuk warga, tanya warga, kok santrinya berjadar, akhirnya apa? Nggak jadi nikah, padahal sudah lamaran. Tanya aja Ustadz Faik. Wih, jadi saya itu keren loh. Katanya aliran sesat, katanya aliran keras. Wih, makanya kamu ini dilepas biar nggak apa, nggak keras. Gitu. Jadi orang itu masya Allah biasa aja. Tapi fitnah itu ya 2 bulan 3 bulan hilang kan gitu kan. Terus saya ini sampai sekarang nggak boleh ke masjid kok. Kenapa? Gara-gara katanya, oh, saya ini kalau sholat itu setiap minggu itu pindah-pindah. Kemarin kita ke masjid mana? Lupa saya. Masjid mana kemarin? Lowayu ya? Enggak lah. Enggak lah, Sawo. Karena dari saya yang pindah-pindah. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nih, lanjut. Ada yang katakan, ini pondok enggak NO. Ya wis. Ini pondoknya Muhammadiyah. Ya wis. Kata orang Muhammadiyah, itu pondok NO. Terus sampai kapan? Ya? Sampai kapan itu? Ya enggak apa-apa. Tapi santri saya kan ya macam-macam. Ada yang berjenggot. Ini berarti itu jenggot, Mas. Jenggot walaupun jenggot aksesoris. Bukan jenggot sunnah. Nah, jadi itu perjuangan adik-adik ya. Daim. Iya kawal kasal. Waqad qila dan dikatakan al-kasalu adapun orang malas itu min qillati ta'ammul. Apa qillatut ta'ammul? Nggak mikir, kurang mikir. Coba antum mikir loh. Antum di sini jauh-jauh terus malas-malasan ngapain? Nah, coba mau ngapain? Udah diajak sholat, nggak sholat, diajak ngaji, nggak ngaji, mau ngapain? Bahkan ada santri itu apa? Saya sudah siap untuk dihukum. Nggak mau sholat jamaah, siap dihukum. Gimana? Jadi siap dihukum, bukan siap untuk ngaji. Ada tadi dah? Oh ada, diajak ngaji, nggak ngaji. Saya pernah punya orang murid orang Padang itu. Ya, bukan tidak mau ngaji, tidak mau sholat. Bagi dia sholat itu belum ada. Ya Bang Zul ya. Ingat kamu? Ingat, Masya Allah, orang Padang. Sebelumnya juga orang Padang, ada murid, wah, mantan pecandu narkoba, alumni Jepang. Ingat kamu? Orang Jepang, nggak sholat, gimana ini? Tapi di sini yang Padang di sini sekarang baik-baik ya. Dulu pernah gitu. Baik. Waqad qila al-kasalu min qillati ta'ammul. Jadi kasal itu kurang mikir. Ya, fi manaqibil ilmi tentang sejarah ilmu, wa fadlihi dan keutamaan ilmu. Bayambagi maka kemudian seharusnya ayyus'iba tidak mencapekkan siapa dia, membuat lelah siapa dia nafsahu pada dirinya. Alat tahsili atas apa? Atas mendapatkan ilmu, wal jiddi dan bersungguh-sungguh, wal muwadhabati dan terus menerus, bita'ammuli dengan apa? Ta'ammul fi fadlil ilmi, di dalam apa? Fi fadhailil ilmi, di dalam keutamaan ilmu. Jangan mikir keutamaan ilmu begini, apa ente nggak mau belajar? Ya. Masya Allah, nah ente nggak gerak memikirkan ilmu saja. Kalau saya nanti sekarang bergerak, ya, da'il mustaqbal hatta ya'ti, ya, tinggalkan masa depan itu biar nanti datang sendiri.
Yang penting itu masa sekarang. Tinggalkan juga masa lalu, karena masa lalu tidak akan pernah datang kepadamu. Fal ayyamu idza madha wa hajara anka fa innahu qala lak. Hari yang lalu ketika dia udah pergi hijrah darimu, dia berkata, ana khalqun jadid. Ana khalqun jadid. Inni qad madaitu. Aku telah pergi. Walan a'uda ilaika abada. Saya tidak akan pernah kembali lagi. Jangan terlalu memikirkan masa lalu, jangan juga terlalu merenungkan atau memikirkan masa depan. Fal yaumu yaumuk. Hari ini adalah harimu. Maka sekarang antum punya target. Saya hari ini antum tulis target. Saya hari ini saya harus khatam 1 juz. Santri haruslah. Santri. Kalau saya kan nggak santri, nggak harus 1 juz, tapi 2 juz. Nah, guru kan harus lebih kaya daripada muridnya. Antum 1 juz cukup, ya. Halo, baik. Fa innal ilma yabqa bi baqa'il ma'lumat. Karena sesungguhnya ilmu itu yabqa, akan tetap apa ilmu bi baqa'il ma'lumat, dengan apa? Dengan tetapnya maklumat. Ya, maklumat itu apa? Pengetahuan. Wal malu yafna. Sedangkan harta itu akan apa? Akan hancur, akan rusak. Kata Ali bin Abi Thalib, apa? Al-ilmu idza anfaqta fa innahu yazid. Ilmu itu kalau kamu berikan kepada orang, dia bertambah. Al malu idza anfaqta li ghairika fa innahu yanqus. Ilmu itu kalau kamu berikan kepada orang, ilmu harta itu kalau kamu berikan kepada orang habis. Tapi ilmu ketika kau berikan kepada orang, dia akan bertambah. Itu kala Ali bin Abi Thalib. Kama qala Amirul Mukminin, sebagaimana berkata siapa Amirul Mukminin? Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Radina qismatal jabbari fina, lana ilmun walil a'da'i malun. Fa innal mala yafna an qaribin wa innal ilma yabqa la yazalu. Radina, kami ridha qismatal jabbar, pada pemberiannya Allah yang maha mulia, maha agung. Fina, pada kami, lana ilmun, kita mempunyai ilmu. Walil a'da'i malun, musuh-musuh kita mempunyai harta. Oke, cukuplah kita punya ilmu, mereka punya harta. Fa innal mala yafna, karena sesungguhnya harta itu akan habis, akan rusak, akan hancur. Angqadibin, sebentar lagi. Fa innal ilma, dan sesungguhnya ilmu itu yabqa. Apa yabqa? Akan tetap la yazalu, terus. Jadi Anda kalau mewarisi ilmu, Anda akan mendapat semuanya. Maka diceritakan bahwa Sulaiman ketika dikasih tawaran sama ayahnya Nabi Dawud antara kerajaan atau antara ilmu, Nabi Sulaiman milih apa? Ilmu. Dengan ilmu dia dapat harta, dapat kerajaan. Tapi kalau dapat kerajaan orangnya bodoh, besok dikudeta oleh militer, dikudeta sama orang, diserbu sama orang, dulak, lolok, goblok, bodoh, tidak ngerti apa-apa, habis. Mafhum? Maka ilmu itu menangan. Tahu kamu seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Dia seorang khalifah mewarisi harta kepada anaknya cuma 4 dinar. 4 dinar. Sementara mantan khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz namanya Abdul Malik ibn Marwan, mewarisi harta ketika dikuruskan ke rupiah itu 400 triliun. Itu berapa banyaknya, Pak? Tapi anaknya Umar bin Abdul Aziz menjadi orang hebat, menjadi orang pintar, dan menjadi pejabat negara.
Tapi anaknya Abdul Malik ibn Marwan di masa hidupnya, akhir hidupnya, hartanya habis dan menjadi seorang pengemis. Uangnya kemana? Triliun itu banyak loh. Oi. Habis. Jadi harta itu cepat habis. Mafhum? Tapi ilmu nggak habis-habis. Pak Kamil sekarang ngerti hukum tajwid. Ketika diajarkan kepada orang, tambah mantep. Ngerti sekarang, hak sudah selesai, kitab Safinatun Najah. Pelajari lagi, diajarkan kepada orang. Terus, habis atau enggak? Enggak habis. Tapi Pak Kamil sekarang punya duit 5 juta. Buat nraktir antum semuanya habis. Enggak sampai 1 jam habis. Pak Kamil punya duit 10 juta. Nanti bawa ke mall, habis. Tapi ilmu itu kamu bawa ke mall 10 kali itu nggak habis, Dek. Nggak percaya coba aja. Saya tiap hari kan ngaji sama Anda. Ilmu saya kok nggak habis-habis. Kemana ilmu itu? Kemana? Ketika diberikan kepada orang tambah bertambah. Baik. Radina qismatal jabbari, enggak begitu lagunya. Radina qismatal jabbari fina lana ilmun walil ada imalun wa innal mala yabni an qaribi wa innal ilma yamqa la yazanu. رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللأعداء مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى له. Wal ilmu, adapun ilmu an-nafi yang bermanfaat itu yuhsalu diperoleh bihi dengannya ilmu husnul dzikri. Apa husnul dzikri? Dengan baiknya belajar. Itu belajar atau zikri? Kalau zikri berarti apa? Husnul dzikri, baiknya apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikri ya, bukan zikir, bukan apa namanya? Zikri artinya berzikir. Itu penyebab ilmu manfaat. Makanya al-ilmu bil mutalaah wa naf'uhu bit ta'ah wa barakatuhu bil khidmah. Jadi ente ini kalau mau ilmunya manfaat, ketika Anda belajar harus disertai ketakwaan kepada Allah. Pada takwa. Bukan hanya pengen tujuan pintar, tidak takwa. Ya. Takwa. Anda itu kalau takwa Pak Kamil, belajar 1 jadi 10. Ente itu kalau bertakwa, apa yang jadi gurunya? Bingung enggak? Bertambah. Kenapa dalam Al-Quran dikatakan wattaqullah wa yu'allimukumul. Itu Quran yang berbicara takwalah kepada Allah, kamu akan diajari oleh Allah. Allah ngajari ente. Lewat apa? Wallahu a'lam. Lewat tiba-tiba ketika membaca, iya ya. Iya ya. Itu paham tuh. Karena menurut konsepnya Imam Ghazali, ilmu itu sebenarnya isyraqat, bukan kasbi. Isyraqat itu apa? Pancaran nur dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kasbi. Kasbi itu apa? Hasil ente berusaha berijtihad. Kata Imam Ghazali, enggak, ini ijtihad ini ya apa namanya? Ya proses apa namanya? Jalannya aja. Ilmu sebenarnya diturunkan oleh Allah. Bukan hanya karena sungguh-sungguh katanya, karena banyak juga orang sungguh-sungguh juga nggak pinter-pinter, ya nggak dapat ilmu. Kayak saya ini kan, saya itu belajar berkali-kali nggak dapat ilmu. Saya pernah baca kitab apa namanya Al-Khasa'is lil Imam Ibn al-Jinih, yaitu kitab Nahwu dan Sharaf 5 jilid. Saya pernah baca itu 7 kali, nggak paham sampai sekarang. Enggak paham, entah kapan Allah ngasih paham. Tapi saya tidak paham. Saya baca kitab Al-Hikam Libni Athaillah As-Sakandari. Tahu kitab Hikam?
Itu sejak saya S1, S2, itu tidak paham saya baca kitab ini. Ini saking bodohnya saya. Nggak paham. Coba, mahasiswa Al-Azhar, bukan mahasiswa, alumni Al-Azhar. S1 pernah, S2 pernah. Sampai saya punya pondok pesantren Darul Nuhat. Saya nggak paham tuh kitab hikam itu. Tahu hikam? Mutasawwuf, nggak paham saya baca. Sampai saya punya pondok itu nggak paham saya. Akhirnya apa? Suatu saat saya ketemu seorang syekh dari Mesir, namanya Dr. Said Muhammad Al-Hasani, dari marganya Hasan. Dia dulu itu mantan menteri wakil menteri Mesir, Imam Masjid Husain. Saya diajari di Mojokerto, saya jadi penterjemahnya. Diajari bab awal, bab akhir, bab tengah. Baca, nanti kamu paham. Loh, sejak itu paham saya. Sejak itu saya kumpulkan kitab-kitab syarah hikam Ibnu Athaillah. Paham saya. Oh gini, nur itu datang dari Allah. Coba. Loh, saya udah punya pondok, kata orang ustadz, kata orang kiai, kan begitu. Tapi tidak paham kitab itu saya. Udah S2 berkali-kali. Enggak S2, saya sudah punya anak nabil, saya sudah punya istri, saya sudah punya pondok. Saya tidak paham kitab itu. Ya, yuk belajar, yuk baca. Oh, ternyata pahamnya itu ditangguhkan. Iya betul ya. Disimpan oleh Allah nanti saja. Mungkin ya karena belum saatnya, belum waktunya. Masih tataran sholat malas saja kok baca kitab tasawuf. Oh itu kan tasawuf itu ilmu hati. Mungkin level kita ini kan masih ilmu zahir, masih mubtada marfu alamatul raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih li annahu ismul mufrad. Begitu. Maka saya nggak ngajarin ente tasawufan. Saya ini ngerasa kok ente ini lebih soleh daripada saya. Saya itu cuma bangunin ini tahajud kok. Tahajud bukan 12. Saya cuma 2, kadang 4, itu aja. Rakaat pertama saya doain santri-santri, rakaat kedua saya doain guru-guru Darul Nuhat. Itu aja cukup saya. Ini teman lama nih, apalagi Mbak Zuzu. Masya Allah, tahajudnya itu 20 rakaat. 20 jam ini gimana? Zikirnya itu sampai bergetar. Allah. Tasbihnya mana? Mana tasbihnya? Dikasihkan Bang Zul lah. Enggak. Masya Allah. Enggak apa-apa, seneng saya. Ini saya kan seneng. Santri itu kan pegangannya tasbih. Santri kok pegangannya HP. Gimana? Yang tepat itu santri pegangannya tasbih, bukan HP. Tapi Pak Kamil nggak megang kok, nyakui saja. Baik, ingat ya. Kata Umar bin Khattab, apa orang cerdas itu? Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu bukan yang cepat ngapal, tapi apa? Orang yang taat kepada Allah. Man dana nafsahu, orang yang merendahkan dirinya beramal untuk akhirat. Wa amila lima ba'dal maut, itu orang cerdas. Jadi orang cerdas itu bukan cepat ngapalnya. Orang cerdas itu orang zikir. Ya, oleh yang takwa kepada Allah, kalau zikir khusyuk. Insyaallah. Sampai tak pijit tadi masih. Saya sudah sampai sana sampai ATM, balik lagi ke musola tadi. Yang saya pijit tadi masih tidur di musola. Masya Allah. Ada orang yang di sini ada. Pakai baju apa itu? Orang Lamongan tuh. Itu berarti apa? Hatinya tenang. Allah ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Mau tak pijit lagi, saya sudah ditunggu santri mau ngaji. Masya Allah. Itu orang hebat itu.
Wa yabqa dzalika ba'da wafati, dan semuanya itu akan tetap setelah kematiannya. Hayatan abadiyatan, kehidupan yang abadi. Wa ansyadana asy-syaikh, wa ansyadana, dan menasyidkan atau menyanyikan pada kami siapa asy-syaikh Al-Imam Al-Ajjal Zahiruddin Mufti Al-A'immah Al-Hasan Ibn Al-Ali Al-Ma'rub Bil-Marghinani, al-jahiluna mauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ya wali. Al-jahiluna mauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya. Al-jahilun, apa jahilun? Orang bodoh itu mauta. Mauta itu jamak daripada mayyitun, jamaknya mauta. Orang-orang bodoh itu mati. Qabla mautim, sebelum mereka mati, ya mati. Tapi wal alimun, orang-orang alim, wa in matu, walaupun mereka sudah mati, fa ahya'u, mereka masih hidup. Kita ini sekarang lagi belajar sama siapa? Ayo, lagi belajar sama siapa? Al-Imam Az-Zarnuji, pengarang kitab ini. Dia orangnya udah mati, tapi apa? Hidup. Tiap hari loh kita ngomong Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i itu udah mati. Imam Syafi'i itu masih hidup, ilmunya hidup, tiap hari dibahas orang. Coba antum tak cari orang bodoh yang zaman dulu. Kamu kan nggak pernah. Wa qala al-jahil Ibnu Maslamah. Nggak ada. Kaulnya itu nggak dikutip. Kaulnya nggak dikutip. Bahkan raja yang terkenal itu apa? Jarang kita sebutkan kan? Ayo, raja-raja yang kamu sebutkan siapa? Yang kamu ingat siapa? Jarang. Tapi ulama, Imam Abu Hanifah mengatakan, Rasulullah berkata, sahabat an Abi Hurairah, mereka hidup. Ya, makanya orang ahli ilmu itu hidup selama-lamanya, hayatan abadiyatan. Al-jahiluna mauta qabla mautihim wal alimu wa in matu fa ahya'u. Al-jahiluna mauta qabla mautihim wal alimun wa in matu fa ahya'u. Wa ansyadani, dan menasyidkan pada saya siapa Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajjar Burhanuddin rahimahullah, fil jahli wa fil jahli qabla al-maut mautun li ahlihi fa ajzamuhum qabla al-quburi quburu. Wa inil limra'un lam yahya bil ilmi mayyitun wa laysa lahu hinun nusyuri nusyuru. Wabil jari, di dalam kebodohan, qablal mauti, sebelum kematian, mautun li ahli, maka kematian untuk ahlinya, untuk masyarakatnya, untuk keluarganya. Orang bodoh sebelum mati itu sudah dianggap mati. Fa ajsamuhum fil quburi quburu. Jasad mereka di dalam kubur, ya, jasad mereka sebelum kuburan itu adalah kuburan. Jadi yang bodoh-bodoh ini dianggap mati. Jasadnya itu adalah kuburnya. Wa ini mur'un lam yahya bil ilmi mayyitun. Dan sesungguhnya seseorang yang tidak hidup dengan ilmu, maka dia disebut mayyitun. Wa laysa lahu hinan nusyuri nusyuru. Wa laysa, dan tidak ada lahu baginya jahal, orang yang bodoh atau seseorang apa? Hinan nusyuri nusyuru. Ketika nusyur, apa artinya nusyur? Nasron, apa nasron? Ghaflah, ghaflah. Oh, ya laisa lahu hinan nusyurin nusyurun. Ya, ya wis lah. Jadi orang bodoh itu ya ndak ada gunanya. Ai laisa lahu hinu intibahin minal ghafla nusyurun. Dia orang bodoh itu tidak pernah sadar
hina intibahin minal ghaflah, ketika dia tersadar dari lupanya. Dia itu apa? Nusyur ay hayatu qiyamin min qubrihim alladhi huwal ajzam. Fa idza intabahu qamu min quburihim wa saru mithla al-ahya' al-alamin. Fan-nusyur al-awwal bi ma'na al-intibah min al-ghaflah wa tsani bi ma'na an-nusyur al-ma'ruf. Jadi kata nusyur yang pertama itu ghaflah, hidup di dunia dalam keadaan ghaflah, tidak tahu apa-apa. Begitu pula nanti ketika kehidupan kedua tambah lupa. Dan nanti orang dalam hari kiamat itu derajatnya macam-macam. Orang bodoh ya surganya bodoh. Ini adalah hadis-hadisnya ahli ilmu. Bersama mereka, siapa mereka? Al-anbiya wal asfiya. Jadi ente yang alim-alim ini nanti surganya sama Nabi, ketemu Nabi, jagongan sama Nabi. Tapi yang bodoh-bodoh itu ya masuk surganya sudah lumayan. Oke, Raihan, Masya Allah. Lanjut. Wa fil jali qabla al-mauti gimana lagunya? Wa fil jali qabla itu Bahar Wafili. Apa lagunya? Ya itu lagu biasanya. Wa fil jali qabla al-mauti mautun fa ajsamun qabla al-quburi qubur wa inni imru'un lam mimayitun walaysa lahu hinan nusyuri laki wa fil jali qablan ya bil ilmi mayyitun walaysa wa qala dan berkata siapa ghairuhu lainnya khalidun adapun kekekalan akhul ilmi itu saudaranya ilmu. Jadi ilmu itu punya kena tak kawan namanya Khalid. Khalid itu apa? Kekal. Wa awsaluhu hayyun ba'da mautihi, dia itu hidup walaupun dia sudah mati. Wa awsaluhu tahta turabi ramimu, walaupun dia sudah di bawah oleh apa? Ramim, turab, debu, udah dikubur. Ya, wa awsalu adapun jasadnya dia, dirinya dia tahta turabi, di bawah apa? Di bawah tanah. Ramimun udah hancur. Kaifa yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ramim itu dia hancur. Bagaimana Allah yuhyil 'idhama, menghidupkan apa? Tulang-tulang padahal dia udah hancur. Wadul jahli mayyitun, adapun orang yang bodoh itu mayyitun mayyit wa huwa yamshi 'ala thara, walaupun dia hidup berjalan di atas bumi. Yadhunnu minal ahya'i wa huwa adimu, dia kira dia itu hidup padahal dia itu dianggap tidak ada. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Ya, enggak kasal, enggak jahil, enggak bodoh, supaya jadi ahli ilmu. Dan sesuatu yang boleh diminta selalu bertambah itu adalah ilmu. Allah mengatakan wa qur rabbi zidni wa 'allama adamal. Tujuannya Nabi apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la. Pengumuman jam 9, siapa yang mau ikut